di podcast Ngobrol Bareng Bocah Sekolah. Kali ini kita kedatangan tamu undangan yang tentunya berkaitan banget nih sama materi kita pada siang hari ini. Aku sama teman-temanku. Nah, sebelumnya kalian bisa kenalan dulu nih sama teman-teman aku. Di sebelah sini ada Zaki. Halo Zaki. Di sebelah sini ada Dikta. Halo. Dan di sebelah ini teman perempuanku ada Faral. Halo Faral. Dan yang di samping sini sendiri ada Arifa. Halo Arifa. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas nih tentang materi yang berkaitan sekali tentunya dengan pelajar ataupun siswa. Kira-kira apa ya? Nah, untuk materinya adalah perilaku bullying dan juga turunnya minat belajar siswa. Nah, menurut kalian sendiri, apakah perilaku bullying dan turunnya minat belajar siswa itu saling berkaitan? Untuk menjawab pertanyaan itu, jadi kalian harus mendengarkan dan juga memahami podcast pada siang hari ini. Nah, jadi pertama-tama aku mau nanya sama siapa dulu ya? Mungkin sama Dikta dulu ya? Ya, sama dia dulu. Oke, jadi menurut kamu gimana sih Dik tentang perilaku bullying di sekolah? Gimana realitanya? Apakah benar di sekolah itu benar-benar ada anak yang sering bullying, tidak menghargai orang lain? Kira-kira di sekolah itu ada tidak? Pastinya ada nggak sih? Pastinya sih ada ya kan? Iya. Kalau menurut kamu gimana nih Dik? Ya kalau menurut aku sendiri sih Sering banget ditemui nggak sih, ya kan? Lanjut. Nanti cepetan lanjut. aja. Benar kalau ada anak-anak di sekolah yang sering melakukan perilaku bullying. Apakah di zaman yang sudah modern dan canggih ini masih ada anak yang sering melakukan bullying kepada temannya di lingkungan sekolah? Kira-kira gimana sih realitanya? Pastinya ada nggak sih? Pastinya sih ada, ya kan? Iya, benar. Ya kalau menurut aku sendiri sih ya, bullying bukan cuma itu yang cuma fisik doang, Iya sih, tapi benar. ada yang halus, Verbal mungkin ya. Iya. Omongannya Kata-kata ya, ya. yang kurang dijaga, betul kan? mungkin ngerendahin, terus Iya. ngucilin, bahkan body shaming. Bullying merupakan ekspresi dari ketidakseimbangan kekuasaan seperti fisik, sosial, ekonomi, atau psikologis antara pelaku dan korban. Iya, betul bang. Sering ditemui di sekolah nggak sih? Iya, kita mungkin bisa seringkali menemui kejadian seperti itu. Iya, nggak sengaja, walaupun itu konteksnya bercanda, tapi kan Nggak kayak bercanda gitu. iya, betul. Nah, kalau menurut kamu sendiri, perilaku itu kira-kira berpengaruh tidak terhadap minat belajar siswa dan turunnya minat baca siswa dari mereka tersebut? Menurut kamu saling berkaitan atau tidak? Iya. Iya sih, bener banget. Karena kadang kan mungkin dari perilaku bullying itu bisa membuat kita jadi malas berangkat sekolah, Jadi terus introvert, merasa malu, Iya, merasa dijauhi. Jadi Iya. saat kita mau Iya. menyampaikan pendapat ada rasa malu dan juga canggung. Terus juga yang dibully itu kayak ngerasa takut ya buat Iya, ngomong. tertekan batinnya. Iya, karena dia takut salah Iya. dia. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kamu, Rifah, menurut kamu gimana sih? Apakah dari perilaku bullying itu saling berkaitan dengan turunnya minat belajar siswa yang seperti tadi saya sudah tanyakan kepada Dik? Menurut aku sih karena distraksi yang banyak ya, seperti kayak kita kan punya HP, punya game, punya TikTok, itu kan daya tariknya gede banget. Terus juga kita tuh belajar itu bukan karena pengen ngerti, tapi karena ya takut nilai jelek, jadinya minat belajarnya jadi turun kan. Berdasarkan data statistik kasus bullying di Indonesia, tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan JPPI mencatat 600 kasus kekerasan di sekolah hingga November, termasuk 30% bullying, dan Pusiknas Polri mencatat kenaikan 18,7% dan data turunnya minat belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar. Misalnya 55,8%, sehingga penurunan minat pasti berdampak pada prestasi. Jadi mungkin bukan dari diri kita sendiri Iya, ya, tapi gitu. jadi mungkin bukan karena belajarannya yang susah ya. Iya sih, tapi kadang juga kalau kita udah capek mental, pikiran, terus kadang lingkungan sekolah kurang nyaman, jadinya kan buat belajar Males-males Iya, jadi malas gitu ya. wajar aja gitu kan. Nah, iya tuh, misalnya tuh kan kayak ada siswa yang sering dibully gitu kan, otomatis tuh jadi kayak merasa minder, duduk di kelas Jadi sendiri aja udah mau, udah betah Iya, ya. kan? Iya, apalagi mau maju presentasi tuh, kayak ih Takut, nggak mau banget, nggak mau. Tremor gitu ya di Iya, depan. Jadi kalau misal dia presentasi di depan, takut salah ngomong gitu kan. Iya gitu. Padahal belum nyoba ya. Iya, Jadi betul. menurut kamu antara kedua itu berarti saling berhubungan ya gitu ya?
Bullying, terutama perundungan sosial atau relasional, menyebabkan korban merasa cemas, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga minat belajar turun drastis. Sementara, pelaku bullying sering berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurang empati, dan mencari dominasi atau perhatian. Dan pelaku itu sendiri bisa jadi karena punya minat belajar yang rendah. Iya, karena bener-bener sengaruh itu nggak sih antara bullying. Mungkin juga bisa kayak dari situ anak-anak juga pada nggak mau berangkat sekolah, Jadi takut. Iya, benar-benar. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang aku mau nanya nih sama kamu, Ral. Menurut kamu ada nggak sih hal kecil yang perlu kita hindari agar setiap siswa itu tidak ada perilaku tindakan bullying dan juga minat belajar siswa? Pasti ada ya. Iya, ada tipsnya, banget ya. tipsnya dong apa tuh? Kalau menurut aku itu sih jadi teman yang baik dulu ya. Iya sih, langkah awal ya. Iya, kalau kita misal nggak bisa bantu, ya minimal kita bisa dengerin dia cerita, jadinya nggak menambah Beban pikiran ya. Sedikitnya kita bisa berbagi sama Iya, orang iya, dulu betul. kan. Terus untuk yang minat belajar itu kita bisa memulai dengan membaca sehari per hari itu minimal 5-10 menit. Meningkatkan literasi Iya, Walaupun bukan gitu ya. buku pelajaran, tapi kan Kan bisa kita menambah ilmu, Iya, menambah ilmu. jadi wawasan kita Pengetahuan. lebar. Dan itu langkah awal-awal yang harus kita terapkan untuk sehari-harinya. Membangun budaya sekolah yang positif seperti empati, toleransi, dan saling menghargai. Lewat pendidikan karakter dan sosialisasi anti-bullying. Terapkan aturan tegas dengan saksi jelas. Sediakan layanan konseling untuk korban dan pelaku. Serta libatkan orang tua dan bangun hubungan guru siswa yang suportif. Mengurangi Cemas. iya, Terus gitu. juga bisa dari situ kan literasi kita bertambah. Iya, benar banget kayak gitu. Wawasan kita pasti nanti akan lebih bertambah Iya. lagi. Oke, mungkin pembahasan kita terkait dengan perilaku bullying dan juga turunnya minat belajar siswa itu cukup ya sampai sini. Tapi belum selesai teman-teman. Jadi kita akan kita akan lanjut di diskusi mini nih. Jadi di sini kita akan berdiskusi ya teman-teman terkait dengan menurut kalian apa satu hal negatif bagi siswa, bagi seorang pelajar yang harus dihilangkan ketika kita sedang belajar dan ada di lingkungan sekolah. Menurut kalian itu apa? Kalau menurut kamu sendiri apa tuh? Tip? Aku pengen sih ngerubah budaya yang ngerendahin orang lain tuh. Itu kan gak lucu. Menghargai ya. Jadi jangan kayak Masih banyak banget nih di Iya. luar sana. Nah, karena yang mungkin kiranya kita itu bercanda, dia menanggapinya berbeda. Karena nggak sefrekuensi gitu ya. Bilangnya nggak asik gitu ya. Iya, padahal emang dia yang Iya, bully. iya, benar. Kalau menurut kamu Arifah gimana? Kalau menurut aku sih karena lingkungan kelas ya. Kalau misal kita kan komunikasi sama guru waktu pembelajaran itu kan jadi canggung karena kan gurunya kayak tegas gitu kan, jadi kita takut buat ngobrol, buat berpendapat nih, takut gitu. salah. Iya benar. Padahal belum mencoba. Iya betul. Kalau kamu bilang gimana nih? kalau aku sih pengen kayak di tempat yang lebih aman buat siswa gitu loh, kayak maksudnya tempat cerita yang enggak sih Cepu Oh, gitu iya. kayak ke BK gitu ya. Komunikasinya lebih gampang ya. Tapi kadang kayak kalau ke BK kita jalan ke BK tuh pasti dilihat Ini anak ini anak Iya, bermasalah, betul, dibully betul gitu ya. banget, Dan gitu. Semoga ini pasti anak yang melakukan tindakan yang tidak baik kayak gitu. Padahal kita ke BK itu bukan karena bermasalah, tapi pengen cerita aja. Iya. Kita perlu mencari titik terang dan jalan keluar dari Karena masalah. kan namanya bimbingan konseling. Iya, iya. Bener banget Banyak sih. yang masih takut gitu Iya, ke BK. betul. Ya itu penting banget ya, apalagi kita sebagai seorang Gen Z ya, pelajar yang Gen Z, kita butuh banget ruang yang aman untuk dapat kita menyatakan pendapat kita gitu. Dan semoga lingkungan sekolah ataupun tempat-tempat lain segera bisa menyediakan tempat aspirasi yang dapat dipercaya bagi setiap pelajar. Seperti itu mungkin Iya, ya. bener banget. Kalau menurut kamu gimana nih? Menurut aku sih kita kan sama-sama di sekolah, harusnya kita saling membantu, saling merangkul karena kita juga sama-sama pusing ya belajar. Udah pusing belajar, kita dibully. Gimana kita Gimana sih? harus saling merangkul, saling membantu agar semuanya bisa maju sama-sama gitu. Betul banget. Jadi mungkin intinya kita itu dari Dikta, dari Zaki, Arifah dan juga Faral itu kita intinya tuh benar-benar kita harus menjadi seseorang yang saling menghargai, Betul. memberikan ruang untuk orang lain, Iya, betul. dan juga kita tidak boleh bercanda berlebihan karena kita harus tahu Karena batasan. semua orang kan punya perasaan Iya, ya. mungkin yang menurut kita baik menurut dia enggak. Iya, betul. Oke, jadi dalam pembahasan kita hari ini seru banget ya, menguras tenaga sekali.
Seru banget. Semoga dari podcast dan juga pembahasan dan juga diskusi mini kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Pastinya bermanfaat banget. Pasti bermanfaat. Karena ini keseharian kita sebagai seorang Iya, belajar. betul. Semoga yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, untuk teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa teman-teman yang lain bisa lebih semangat belajar, semangat mengejar prestasi akademik, non akademik dan lainnya. Jangan lupa untuk tetap jadi orang baik dan jadi pelajar yang berprestasi. Bye. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih